seperti yang digalaukan Bang Rocky dengan mereka yang ada di istana hari ini, para stafsus itu kan hanya beberapa lah yang punya latar belakang saya kira aktivisme dan kemudian karakter building. Tapi yang lain memang jujur betul kita harus aktif bahwa mereka adalah instan, anak-anak muda instan yang kemudian hari ini ada di ruang kekuasaan, punya sekian banyak fasilitas. Ya bagaimana mau berpikir, menikmati fasilitas saja mereka bingung gitu kan. Hingga kadang-kadang tuh masih suka salah bikin surat, salah bikin rekomendasi, salah bikin kebijakan dan lain sebagainya. Seperti itu, link and match-nya dengan potensial yang ada di lapangan saat ini. Baik, kalau saya sih melihat tetap prospek ya, optimistik ya. Pertama tentu secara kuantitatif ya. Ini kan menjadi ceruk yang sangat seksi ya, kalau kita bicara fase terdekat lah 2024. Apalagi kalau kita baca, kalau kita lihat lebih jauh mungkin 10-15 tahun ke depan lah dalam misalnya transformasi politik atau transformasi kekuasaan kita. Artinya milenial masih sangat cukup seksi secara kuantitas. Tapi tentu ini harus dibarengikan dengan kualitas begitu. Saya setuju dengan Bang Rocky tadi. Memang yang harus didahulukan itu adalah pengasahan gitu. Jadi ibaratnya kan kalau dalam sepak bola ya kan fase itu kan memang orang mungkin dari amatir ya, mungkin dari pemain tarkam kampung, kemudian ke klub, kemudian ke provinsi, kemudian masuk timnas. Itu memang fase. Tapi ada lagi cara yang lain yang biasa dilakukan oleh klub-klub yang namanya akademi kan begitu. Itu kan sama, itu kan mengasah dari awal, melihat potensi dan kemudian diberi ruang, diberi kemudian kesempatan sampai kemudian dia membuild up sendiri dirinya, tentu dengan potensi yang ada. Nah, saya melihat bahwa itu yang salah satu yang mungkin bisa dilakukan bagi teman-teman muda milenial. Artinya di satu sisi ada keadaan yang memang sudah sangat katakan tadi entah kontras, entah miris atau kesempatan yang sempit lah menurut Bang Rocky. Tapi di satu sisi kita punya kebutuhan itu. Kalau kita ingin serius melawan oligarki, ya kan rezim bisa berganti. Hari ini kan kegergetannya Bang Rocky itu akan berakhir, Bang. 2024 itu akan berakhir gitu kan. Nah, jangan sampai kan kemudian ada Thanos baru lah kalau di film, ada Thanos baru yang muncul. Sehingga itu tetap harus dibangkitkan dan dioptimiskan kepada teman-teman muda dan disiapkan begitu. Nah, salah satu selain mungkin partai politik dalam ruang-ruang yang lain begitu kan. Entah namanya tadi kelompok-kelompok studi, kelompok-kelompok masyarakat sipil, kelompok-kelompok strategis yang kemudian milenial include di situ. Baik secara komunitasnya, ekosistem, bahkan isu-isunya. Saya setuju soal itu. Kita di Garda juga mendeliver program kan juga basisnya itu, kita ngomong ke teman-teman ya deliver programnya itu harus berbasis terhadap isu-isu yang kemudian yang mengedepankan agenda. Tapi tentu agendanya otentik gitu, imajinatif tapi sekaligus membumi gitu kan. Jangan mengada-ngada begitu kan. Jangan kemudian terlalu utopis gitu. Tapi juga karena kita di satu sisi punya kebutuhan, kita punya agenda, tapi bagaimana agenda kita itu juga tertarik dilihat orang dan diikuti banyak orang kan begitu kan. Akhirnya dapat dukungan baik secara elektoral maupun secara ekosistemnya begitu. Nah, itu harus dibangun menurut saya. Dan mungkin karena saya dan mungkin banyak teman-teman lain yang sudah ikut di politik, ya tentu harus dibarengi dengan kemampuan-kemampuan kita terhadap apa yang kita miliki untuk mendorong itu. Nah, saya bersyukur tadi bahwa partai saya ya, walaupun kemudian ini masih dalam proses, itu sudah menegaskan ini bagian dari partai yang sistem meritokrasinya dijalankan. Sehingga itu tidak hanya diwujudkan dalam tampilan-tampilan formal, struktural, tapi juga ditampilkan dalam bentuk-bentuk yang sifatnya menanam. Kaderisasi, pelatihan-pelatihan, kemudian penguatan-penguatan, kesadaran-kesadaran itu sedini mungkin dilakukan. Karena kan tentu ya kita berharap ini menjadi gelombang besar, menjadi kemudian organisasi politik yang semakin besar, kemudian hidup seiring dengan
perjalanan waktu hingga kiamat, begitu kan? Nah, sehingga jangka panjang yang harus dilakukan. Nah, soal fenomena-fenomena yang tetap terjadi di kalangan milenial, ya trik-triknya itu kan menjadi sesuatu yang seringkali nggak ada di sekolahnya gitu kan. Bahwa ada teorinya, oke, tapi bagaimana mengadaptasi dari fakta-fakta sosial yang ada itu butuh kematangan dan pengalaman. Orang-orang seperti Bang Mardhani Alisera, Bung Rocky Gerung, katakan walaupun di luar sistem, dan para politisi muda lain yang lebih matang itu bisa mengadaptasi itu, sehingga instan politik seperti yang digalaukan Bang Rocky dengan mereka yang ada di istana hari ini, para stafsus itu kan hanya beberapa lah yang punya latar belakang saya kira aktivisme dan kemudian karakter building, tapi yang lain memang jujur betul kita harus akui bahwa mereka adalah instan, anak-anak muda instan yang kemudian hari ini ada di ruang kekuasaan, punya sekian banyak fasilitas. Ya bagaimana mau berpikir, menikmati fasilitas saja mereka bingung gitu kan. Hingga kadang-kadang tuh masih suka salah bikin surat, salah bikin rekomendasi, salah bikin kebijakan dan lain sebagainya. Tapi saya juga percaya, Sayyidina Ali mengatakan kun ibna zamanika, setiap jadilah anak zamanmu, hingga apa yang kita hadirkan hari ini tentu menjadi sesuatu yang menjadi challenge zaman kita begitu kan. Zaman saya dan teman-teman Bro Tommy Kurniawan begitu kan. Nah, hari ini harus dilakukan lebih serius. Artinya branding tetap menjadi penting buat bagaimana kemudian mengemas berbagai hal yang kita bisa lakukan buat milenial. Tapi kedua juga yang tadi yang sifatnya substansi begitu kan, entah itu kaderisasi, entah itu kemudian agenda masa depan tetap harus dilakukan terhadap teman-teman milenial. Ya nggak bisa abai juga begitu. Kita nggak bisa abai juga bahwa ini tidak mudah, ya kita akui seperti itu. Tapi paling tidak harus ada yang mulai. So far kita percaya, saya percaya Bang Rocky bahwa dalam teori sosial maupun politik semua ini kan reduplikasi. Yang dikatakan Samuel Huntington, Francis Fukuyama ini kan semua akan ada pengulangan-pengulangan. Ya mungkin harapan pengulangan itu tidak ada di zaman kita, bisa jadi di zaman-zaman akan datang dan itu juga akan terjadi. Paling tidak kita menanamkan benih itulah tadi, benih yang kemudian ditanamkan bagi peradaban teman-teman muda yang ada di Indonesia. Saya berharap mereka lebih kritis. Tentu menjadi persoalan memang hari ini kelompok-kelompok sosial sipil kepemudaan itu memang agak melempem ya, karena itu kan kooptasi negara itu bukan mencengkram tapi sangat menggoda. Dulu kalau kita khawatir gitu kan melakukan demo atau kritik itu karena tekanan. Nah kalau kita bukan karena tekanan khawatirnya, karena godaan. Begitu. Godaan itu lebih berbahaya daripada tekanan, begitu, ya Mbak ya, Mbak Uriel. Nah, kita kalau dulu ditekan tuh makin berani, tapi kalau sekarang kalau digoda itu makin entah digoda dengan materi, entah dan lain sebagainya, itu lebih berbahaya. Nah ini perlu ditumbuhkan, saya kira betul. Saya ngomong ke teman-teman aktivis, saya kira ya pokoknya kalau teman-teman ya negara adalah lawan, tapi kalau bagi saya negara adalah kita. Nah kita kolaborasi lah, teman-teman berharap pada bagaimana melawan negara itu lewat kita anak muda yang juga ada di ruang-ruang politik.